Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Muhammad Taufik Anwar dengan Muhammad Rafli Yahya ingin mempresentasikan hasil dari penelitian makalah kami yang berjudul Ragam Bahasa dan Karakteristiknya. Berikut pembahasannya. 1. Pengertian ragam bahasa dan tulis. Ragam bahasa adalah variasi berbeda-beda yang disebabkan karena berbagai faktor yang terdapat dalam masyarakat, seperti usia, pendidikan, agama, bidang kegiatan dan profesi, latar belakang budaya daerah, dan sebagainya. Ragam tulis. Ragam tulis adalah bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam bahasa tulis dituntut adanya kelengkapan unsur kata, seperti bentuk kata ataupun susunan kalimat, ketepatan pemilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan dan penggunaan tanda baca. 2. Pengertian ragam baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, di mana pembicara atau penulis dituntut untuk bersikap sopan atau terhormat terhadap mitra bicara, pendengar atau pembaca. Seperti dalam ceramah, pidato, seminar, atau diskusi. Dalam bentuk tulisan, bahasa baku digunakan terutama dalam buku pembelajaran, jurnal-jurnal ilmiah, dan surat-surat resmi. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang berkode berbeda dengan kode bahasa baku dan dipergunakan dalam lingkungan tidak resmi. Ragam bahasa tidak baku dipakai pada situasi santai, dengan keluarga, teman, di pasar, dan tulisan pribadi buku harian. Yang ketiga, pengertian ragam baku tulis dan ragam baku lisan. Ragam baku tulis di dalam penggunaannya yaitu makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Contohnya, Aryani mengatakan bahwa kita harus belajar. Ragam baku lisan. Ragam baku lisan adalah makna kalimat yang diungkapkannya ditunjang oleh situasi pemakaian, sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan unsur kalimat. Contohnya, sudah saya baca buku itu. Lanjut ke nomor 4. Pengertian ragam sosial dan ragam fungsional. Ragam sosial dapat didefinisikan sebagai ragam bahasa yang sebagai norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial membedakan penggunaan bahasa berdasarkan hubungan orang. Misalnya, bahasa dengan keluarga, teman akrab, atau sebaya. Ragam fungsional. Ragam fungsional merupakan ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau suatu kegiatan tertentu. Sebagai contoh, yaitu adanya ragam keagamaan, ragam kedokteran, dan ragam teknologi. Dan yang kelima atau yang terakhir, cara berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya yang sesuai dengan situasi dan kondisi.
Sekian presentasi dari kami. Jika terdapat kesalahan di dalam pembuatan makalah dan PowerPoint ini, kami atas kelompok 3 memohon maaf sebesar-besarnya, dan kami selaku petugas makalah PowerPoint ini membutuhkan kritik dan saran. Yang pertama dari dosen selaku pembimbing bahasa Indonesia dan dari segenap teman-teman kuliah. Tertanda kelompok 3. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.